Untuk membantu pengembangan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, dalam kajian martabat 7 sebelumnya kita telah membahas tentang martabat alam ahadiyah dan martabat alam wahdah. Dari martabat 7, yaitu satu martabat alam ahadiyah, kemudian yang kedua martabat alam wahdah, yang ketiga martabat alam wahidiyah, kemudian yang keempat martabat alam arwah, yang kelima martabat alam misal, kemudian yang keenam martabat alam ajsam, dan yang ketujuh adalah martabat alam insan. Bagi sahabat sekalian yang ingin mengikuti kembali kajian tersebut, yaitu tentang martabat alam ahadiyah dan alam wahdah, dapat melihat videonya kembali pada link yang insya Allah kita akan sertakan dalam deskripsi video ini. Kali ini kita akan membahas martabat alam ketiga, yaitu martabat alam wahidiyah. Sahabat sekalian, martabat alam wahidiyah atau keadaan asma yang meliputi hakikat realitas keesaan. Pada tahap ini, segala sesuatu yang terpendam itu sudah dibedakan dengan tegas dan terperinci, tetapi belum lagi muncul di dalam kenyataan. Perpindahan sesuatu yang terpendam itu ke dunia gejala ini tidak dapat terjadi dengan sendirinya, tetapi memerlukan firman Tuhan yang berbunyi kun fayakun, jadilah maka menjadilah. Dengan firman Allah itu, maka hal-hal yang terpendam akan mengalir keluar dalam berbagai bentuk, dan dengan demikian dunia gejala pun terjadi. Pada tahap inilah kaum wujudiyah, Hamzah Samsuddin dan para pengikutnya mengatakan seperti halnya yang dikatakan oleh Ibnu Arabi, bahwa alam ini tidak terjadi dari yang tidak ada, tetapi dari sesuatu yang telah ada dalam diri Tuhan. Hal yang demikian serupa dengan kacang yang terpendam dalam bijinya. Batang kacang, kemudian dahan, daun, dan bijinya tidak akan tampak keluar dari bijinya tanpa ada faktor lain seperti tanah, air, dan lain sebagainya. Karena itulah kemudian kaum wujudiyah mengatakan bahwa Tuhan dan alam itu seperti halnya biji kacang dan batangnya. Tahap ini merupakan lembaga yang akan mendapat sasaran sifat-sifat Tuhan, sehingga tahap ini disebut dengan istilah a'yan sabitah atau kenyataan yang tetap. Hal ini semua masih dalam wujud zat dan hakikatnya masih belum terpisah, masih dalam kandungan Tuhan. Tahap ini juga disebut sebagai ta'ayun nasani atau kenyataan kedua. Kemudian yang keempat, martabat yang keempat adalah alam arwah. Pada tahap ini kenyataan yang terpendam atau kenyataan yang tetap mengalir keluar, mengambil bentuk alam arwah. Hakikat alam ini adalah satu.
aspek saja yang terbagi ke dalam ruh manusia, ruh hewan, dan ruh tumbuh-tumbuhan. Pada tahap ini Tuhan keluar dari kandungannya, dari ayan sabitah ke ayan khorijiyah. Tahap ini juga disebut dengan ayan khorijiyah atau kenyataan yang ada di luar, atau disebut ayan nasalis atau kenyataan ketiga. Dan menurut kaum wujudiyah, dari ayan sabitah ke ayan khorijiyah itu tidak melalui ciptaan, tetapi melalui tajali atau emanasi atau pancaran pada lembaga, yaitu alam semesta. Kemudian yang kelima adalah martabat alam misal. Tahap ini merupakan alam ide dan merupakan perbatasan antara alam arwah dan alam jisim. Tahap ini juga disebut dengan istilah ta'ayun narobi atau kenyataan yang keempat. Kemudian yang keenam adalah martabat alam ajsam atau alam benda. Tahap ini merupakan alam anasir yang halus dan disebut juga dengan istilah ta'ayun khomis atau kenyataan yang kelima. Kemudian yang ketujuh adalah martabat alam insan. Tahap ini merupakan dunia gejala dan tajali atau pancaran Tuhan dalam dunia ini. Proses selanjutnya baru memperoleh kesempurnaannya dalam bentuk manusia. Tajali Tuhan sepenuhnya hanya pada insan kamil, yaitu para nabi, kemudian para aulia atau para wali. Martabat 7 dalam proses perwujudannya yang telah dijelaskan sebelumnya mengajarkan kepada kita tentang keberadaan terjadi bukan melalui penciptaan, tetapi melalui emanasi atau pancaran. Untuk itulah antara martabat tanzih, transenden atau la ta'ayun atau martabat tidak nyata dengan martabat tasbih atau imanen atau ta'ayun atau martabat nyata, secara lahiriah keduanya berbeda, tetapi pada hakikatnya keduanya adalah sama. Seorang salik yang telah mengetahui kedua ilmu ma'rifatullah, baik ma'rifat tanzih atau ilmu yang tak terindrawi maupun ma'rifat tasbih, ilmu yang terindrawi, ia akan sampai pada tataran tertinggi, yaitu tataran rasa bersatunya manusia dengan Tuhan, atau dikenal dengan sebutan wahdatul wujud. Uraian tersebut dapat dianalogikan dengan air laut dan ombak. Air laut dan ombak secara lahiriah merupakan dua hal yang berbeda. Tetapi pada hakikatnya ombak itu berasal dari air laut, sehingga keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Martabat alamul insan atau alam manusia yang merupakan martabat ketujuh terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu benda-benda mati, tumbuh-tumbuhan, hewan, air mani, kemudian nutfah, yaitu sperma yang sudah matang dan di dalam rahim masih dijelaskan secara rinci. Kemudian muslim, orang Islam, tolib, orang yang mencari kebenaran, salik atau orang yang berjalan mencari kebenaran. Kemudian arif, kamil atau mukamil, orang yang bijak dan betul-betul sempurna. Kemudian wasil, orang yang telah sampai di sisi Allah, dan insan kamil atau manusia sempurna. Dan manusia kamil, martabat insan kamil hanya terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW. Martabat nama-nama ketuhanan tidak boleh disamakan dengan martabat nama-nama alam semesta seisinya, termasuk juga manusia. Kedua wujud, baik wujud alam semesta maupun wujud Allah, merupakan dua hal yang dipandang sempurna, karena yang satu merupakan kesempurnaan zatnya dan lainnya merupakan kesempurnaan asmanya. Sahabat sekalian, kesempurnaan zat adalah penjelasan tentang tampaknya Allah Ta'ala atas dirinya tanpa membutuhkan yang lain, atau al-ghina'ul mutlak. Dengan demikian, al-ghina'ul mutlak merupakan kesaksian Allah Ta'ala atas dirinya
penjelasan tentang ketuhanan dan keterkaitannya dengan hukum-hukum, sehingga Allah Ta'ala dengan kesaksiannya ini tidak membutuhkan keberadaan alam semesta seisinya secara terperinci. Adapun kesempurnaan asma merupakan penjelasan tentang kesaksian Allah Ta'ala atas dirinya dan zatnya dalam At-Ta'ayunul Kharijiyah, yaitu alam semesta seisinya. Kesaksian ini menjadi kesaksian penglihatan secara nyata atau a'yaniyan wujudian. Sahabat sekalian, sesungguhnya alam semesta seisinya, termasuk manusia, merupakan pertunjukan humaniora. Konsep martabat 7 dalam kitab Tuhfah Mursalah, dan yang dipertunjukkan adalah Allah Ta'ala. Dengan pertunjukan itulah kemudian manusia dapat mengenal dan mengetahui Allah melalui dirinya dan terpusat dalam hatinya. Untuk itu, semakin jernih dan bening hati seseorang, maka dirinya akan semakin jelas mengenal dan melihat Tuhan, dan pada gilirannya ia akan dapat merasakan bersatu dengan Tuhan atau wahdatul wujud. Untuk dapat merasa bersatu dengan Tuhan, manusia memerlukan dua pendekatan, yaitu pendekatan wajib atau qurbul faraid dan pendekatan sunnah atau qurbun nawafil. Qurbul faraid atau kedekatan berbagai amalan wajib adalah hilangnya perasaan terhadap seluruh maujudat sampai dengan dirinya sendiri, dan hal ini tetap dalam pandangan wujud Allah yang maha benar. Artinya, sang hamba harus melakukan amalan-amalan ibadah wajib untuk mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian qurbun nawafil atau kedekatan berbagai amalan ibadah sunnah adalah hilangnya sifat-sifat kemanusiaan dan munculnya sifat-sifat ketuhanan. Artinya, sang hamba melakukan amalan-amalan ibadah sunnah untuk mencapai kedekatan dengan Allah Ta'ala. Dengan amalan-amalan tersebut, sang hamba dapat mendengar dan melihat sesuatu tidak hanya dari telinga dan mata saja, akan tetapi kemungkinan ia juga akan dapat mendengar dan melihat sesuatu dari yang jauh. Semua ini merupakan buah dari qurbun nawafil. Sahabat sekalian, dengan dua pendekatan sebagaimana dikemukakan di atas, sang hamba akan dapat menyatu dengan Allah Ta'ala atau wahdatul wujud. Demikian menurut Syekh Al-Burhanpuri dalam kitab Tuhfahnya. Sahabat sekalian, pengertian wahdatul wujud atau kesatuan wujud ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu wahdatul wujud, yang berarti sang hamba mengetahui bahwa Allah Ta'ala adalah hakikat seluruh makhluk, akan tetapi ia tidak menyaksikan Allah dalam ciptaannya. Kemudian yang kedua adalah wahdatul wujud, yang berarti dapat menyaksikan Allah Ta'ala melalui makhluknya dengan kesaksian hati. Tingkatan ini lebih tinggi daripada tingkatan yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah wahdatul wujud, yang berarti sang hamba menyaksikan Allah Ta'ala pada makhluknya dan menyaksikan makhluk pada Allah Ta'ala. Dengan demikian antara keduanya tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Tingkatan ini lebih utama dan lebih tinggi daripada tingkatan yang pertama dan yang kedua. Selain itu, tingkatan ini merupakan tingkatan para nabi
kemudian para wali dan orang-orang yang mengikuti ajaran mereka, yaitu pada orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbuat baik atau soleh. Menurut tingkatan yang ketiga ini, dikemukakan bahwa semua makhluk dilihat dari segi hakikatnya adalah Allah Ta'ala, sedangkan dilihat dari segi ta'ayunnya bukan Allah. Untuk memahami pernyataan ini dapat diibaratkan seperti halnya gelombang laut, ombak dan saljunya. Gelombang laut, ombak dan saljunya dilihat dari segi hakikatnya adalah air. Sedangkan apabila dilihat dari segi ta'ayunnya bukan air. Untuk memperkuat pendapat tentang tingkatan wahdatul wujud yang ketiga ini, dikutip ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ayat Al-Quran yang dimaksud antara lain adalah dalam surat Qaf ayat 16 yang berbunyi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya kami lebih dekat daripada urat lehernya. Sementara itu hadis Nabi yang dimaksudkan antara lain berbunyi, idza qoma ila sholati fa innama yunaji robbahu fa inna robbahu bainahu wa baina qalbihi. Artinya, apabila seseorang mendirikan sholat, maka sesungguhnya ia sedang mengharap kepada Allah. Jarak antara ia dengan Allah seperti ia dengan hatinya. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, dari tingkatan wahdatul wujud di atas dapat dikemukakan bahwa apabila seseorang ingin sampai dan bertemu dengan Allah Ta'ala, hendaknya, harusnya mengikuti Nabi SAW, baik dalam perkataan maupun perbuatan lahir dan batin, dan kemudian dengan sekuat tenaga agar bisa memahami wahdatul wujud. Selain itu, cara untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala adalah dengan menghilangkan ego yang ada pada diri masing-masing. Demikianlah yang dikatakan oleh Syekh Al-Burhanpuri dalam kitabnya Tuhfah. Sahabat sekalian, inilah konsep martabat alam 7. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi sahabat sekalian tentang dunia sufi. Keterangan ini tentunya masih jauh dari sempurna, namun paling tidak dapat dijadikan sebagai gambaran awal tentang martabat alam 7. Dan semoga Allah selalu memberi hidayah kepada kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.